tahun 1963, menikah tahun 1990, dikaruniai 3 orang anak. Ya. Lalu saat ini Pak Jarod juga adalah sekedar informasi, kegiatan webinar ini atau open house virtual ini ditayangkan langsung juga di YouTube live dan ditonton banyak orang, bukan hanya di Indonesia. Kalau di catatan saya ada juga yang bergabung dari Malaysia, ya, dari Kota Kinabalu Malaysia. Jadi ini disiarkan di berbagai wilayah Indonesia, ya, dari daerah juga ada dan juga di luar negeri di Malaysia dan juga mungkin di beberapa tempat yang lainnya. Baik Pak Jarod, tanpa panjang lama kita akan langsung saja mendengar paparan materi dari Bapak Insinyur Bapak Dr. Insinyur Jarod Injak MPD. Saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih untuk sekolah Solidio yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan sampaikan maksimum 45, syukur bisa lebih cepat ya, supaya Q&A-nya lebih lama ya. Ya, smart parenting, sekolahnya sudah smart ya. Solidio membuat anak-anak memiliki karakter yang penting untuk masa depan, yaitu karakter Kristus. Tapi sekarang kita perlu juga orang tuanya smart. Dan kenapa perlu smart? Karena memang era digital sekarang ini perubahannya luar biasa. Kita tidak bisa mendidik dengan cara orang tua kita, walaupun orang tua kita membuat kita hebat. Tapi kondisi lingkungan semuanya sudah berubah. Nah, saya berikan istilah kita perlu menjadi ayah baik sama ibu baik. Ya, kenapa ayah baik, ibu baik? Karena sering yang namanya pinter itu tidak bisa dikejar. Anak-anak sekarang, apalagi kalau sudah SMP, jangan kena SMP, SD aja udah pinter sekali. Dulu waktu saya SD punya mainan, saya cari bapak saya. Bapak, mainan saya rusak, bawa sini, saya betulin. Wih, bapak pinter. Saya punya pengalaman, bapak pinter. Saya hormat orang tua. Orang tua sekarang, HP-nya bermasalah, cari anaknya. Yang masih SD, lalu anaknya, tenang ma, saya betulin ya. Oh, udah selesai ma. Gimana caranya nak? Susah jelasinnya. Kalau ada masalah hubungi aku ya mah ya gitu. Jadi anak sekarang punya pengalaman bahwa dua makhluk itu nggak ngerti apa-apa gitu ya. Umurnya aja tua gitu ya dan sering marah-marah. Kalau marah apalagi kamu ini hormati papa mama. Papa mama sudah banyak makan asam garam. Betul, anaknya berkata dalam hati, banyak makan garam, makanya darah tinggi, marah melulu ya. Jadi anak sekarang pinter-pinter sekali dan kita nggak bisa menjadi orang tua pinter mungkin ya. Mungkin loh ya, ada juga beberapa yang pinter gitu ya, dokter gitu kan. Tapi tidak semuanya bisa menjadi orang tua pinter. Kita nggak bisa mengejar teknologi IT, informasi yang dikuasai anak-anak. Dan anak-anak memahami. Anak paham kalau kita tidak pinter. Tapi anak tidak paham kalau kita jahat. Makanya kalau kita baik hati, itu membuat kita punya relasi. Dan kalau kita punya relasi, kita bisa mendidik anak. Jadi smart bagian pertama itu sebenarnya bagaimana smart membangun relasi. Karena esensi dari parenting adalah relasi. Tapi saya perdalam supaya perdetail langsung, supaya relasi ayah dan ibu ini baik, maka yang pertama dari smart itu supporting. Untuk bisa memberikan support, maka seorang ibu terutama, ya saya perlu berikan penekanan ini karena ibu lebih banyak punya waktu dan lebih pandai membangun relasi. Walaupun tentu bapak juga punya aspek ini, ya. Bagaimana bisa menjadi seorang supporting yang baik? Ibu supporter, maka tidak bisa tidak. Jangan ngomong dulu sebelum mendengar. Jadi belajar mendengar yang baik. Kalau sudah mendengar, baru memberikan solusi dan jaga rahasia. Supaya kalau anak punya pengalaman bahwa mama bisa jaga rahasia, anak akan selalu bercerita masalahnya. Kadang anak ngetes, mama aku mau cerita ya, tapi jangan sampai papa tahu. Terus papanya marah. Anak akan berkata, ini mamahku yang melahirkan aku, tapi bukan sahabatku. Aku nggak akan cerita lagi. Jadi untuk menjadi seorang supporter, kita harus bisa menasihati. Untuk menasihati, harus tahu keadaannya. Untuk bisa menasihati, harus tahu masalahnya anak. Untuk bisa menasihati dan menjadi supporter, kita harus tahu problem mereka apa. Gimana tahunya kalau mereka nggak cerita? Maka kita harus bersikap
bisa menjaga rahasia. Nah, memberi solusinya bagaimana? Nanti tak kasih contoh praktis ya. Misalnya nih, anaknya SD ya, kalau playgroup TK mungkin nggak banyak masalah soal ini. SD, SMP, waduh, PR-nya banyak, tugasnya banyak, nilainya mulai jelek, lalu anak cerita dengan jujurnya, karena anak biasanya awalnya jujur. "Ma, nilaiku jelek nih, coba dapat 6 nih." Lalu ibu bapak marah, maka anak berhenti cerita. Cerita dimarahi, ya udah nggak usah cerita. Kenapa bapak nggak jujur di rumah? Padahal di kantor, di partai, di yayasan dikenal punya integritas luar biasa, orang yang tidak bisa bohong. Karena bapak punya pengalaman, waktu dia jujur sama istri, kalau ngasih uang adiknya atau ibunya, istrinya marah-marah. Maka akhirnya dia berkata, memberi tangan kiri, tangan kanan jangan tahu, apalagi tangan istri. Toh ini bukan judi, ini kebaikan. Kebaikan nggak harus diumumkan, termasuk kepada istri. Dan dia akan jadi orang yang takut untuk jujur. Sama juga anak-anak. Kenapa anak nggak jujur? Anak nggak mau cerita. Ibu dengar cerita soal sekolah, soal anaknya, soal pelajaran yang susah dari temannya ibu, yang anaknya temannya ibu. Ibu dapat cerita karena teman ibu punya anak rajin cerita. Maka kita perlu belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Dan kalau sudah mendengarkan, lalu memberi solusi. Apa itu solusi? Ya jalan keluar. Kembali kepada cerita tadi. "Ma, nilaiku jelek nih, udah 2 kali. Apa yang jelek? Matematika atau kimia? Gimana kalau mama carikan kamu guru les?" Gitu ya. "Waduh, Ma, aku nih diajari sama guru les." Namanya guru itu pinter, Ma. Dia merasa mudah, bagiku susah. Dia merasa jelas, bagiku susah. Aku lebih mudah kalau belajar dari teman. Sama, kamu sama dengan Mama. Mama juga kalau belajar dari teman lebih mudah, gitu. "Mama, tapi kenapa kakak nilainya matematika kimianya 9, adik 9, aku juga 6 ya?" Nah, perlu ibu menjadi ibu yang jujur. Ya, kalau nggak ibu ya bapak yang jujur, tergantung siapa yang kimianya jelek gitu ya. Kalau ibu waktu SMP dulu atau SMA dulu ya, matematikanya jelek, kimia jelek, ibu realistis, bapak realistis. Nak, Mama waktu SMP itu ya kayak kamu loh, matematikanya 5, 6, 5, 6. Hari itu anak mendapat pewahyuan. Selama ini dia bergumul, "Aku anak siapa? Aku anak siapa?" gitu ya. Ternyata dia anaknya Mama, sama sama kita ya. Oh, berarti ini bukan masalahku, Ma. Ini masalah Mama nih, DNA ini, Ma, gitu ya. Hari itu anak bisa bersyukur dengan dirinya karena selama ini dia memandang foto keluarga dan berpikir, jangan-jangan aku ketukar di rumah sakit ya. Kakak-kakak, adik-adik matematikanya pintar semuanya. Aku nggak pandai karena selama ini ibu tidak jujur. Kejujuran membuat anak berkata, "Aku sama kayak Mama." Sama membuat relasi kuat. Ada relasi nasihat masuk, baru ibu nasihati. Nak, dulu Mama ini orang tuanya miskin, jadi nggak bisa les. Tapi Mama punya teman, apalagi Mama kan cantik kayak kamu ya. Mama deketi cowok-cowok yang pandai matematika. Tak suruh ngajari Mama, gratis. Mereka mau gitu. Wah, oke, Ma, untuk ilmunya, Ma. Ini anak cerita, setelah cerita justru dapat solusi, jalan keluar, dapat inspirasi, mengerti asal-usul atau pohon keluarga, mengerti DNA-nya, dan mengerti jalan keluarnya. Itu anak punya masalah tadinya 5. Baru diceritakan 1. 1 dimarahi, masalah lainnya nggak pernah selesai. Tapi kalau kita memberi solusi, anak keluarkan semua masalahnya. Itulah cara bagaimana kita menjadi orang tua yang smart. S pertama adalah supporting. Nah, yang kedua, smart, supporting. M, motivasi. Nah, sekarang kenapa saya ganti gambarnya ayah begitu bicara motivasi? Karena itulah sebenarnya kira-kira begitu. Ya, kalau nilainya jelek, ya, kalau ibu-ibu kadang bukan motivasi ya, anak nilainya jelek, gimana sih kamu nih nggak belajar, suruh belajar malah main gadget terus, makanya belajar begitu ya. Ibu punya target. Kalau bapak biasanya gimana? Ya sudahlah, Nak, nggak apa-apa ya, nanti juga naik gitu ya kan. Kenapa bapak nasihatnya begitu? Karena bapak dulu juga kimianya jelek. Cuma dia kurang 1 langkah aja, jujur itu tadi loh ya. Cuma dia kayaknya motivasi ini gitu ya, anak deket sama papahnya. Padahal bapaknya jarang di rumah, ibunya di rumah terus, tapi marah setiap hari. Anak lihat mukanya enek gitu kan. Dulu ibu-ibu pernah bercerita nggak sama dari anak-anak, "Ma, bu guru galak gitu, pengen pindah sekolah gitu ya." Mungkin nggak pernah kali ya kalau di Soludio, tapi mungkin bukan soal pindah sekolah ya, bu guru galak. Tiba-tiba COVID datang, anak belajar di rumah. Sekarang anak curhat sama gurunya, sama teman-temannya, "Bu guru, yang di rumah lebih galak." Kapan kita sekolah lagi? Kapan kita sekolah lagi gitu ya. Nah, itu bukan ibu yang supporting.
Tapi wajar sekali kalau ibu seperti itu, karena ibu itu wanita tuh detail, target, tugas, nilai, bagus. Nah, makanya poin yang kedua ini saya gantian penekanannya. Tentu ibu juga boleh memberi motivasi. Tapi ayah punya tugas memberikan motivasi. Cara memotivasi bagaimana? Cara yang pertama memberi imbalan. Imbalannya apa? Apa yang disukai anak. Anak suka main game, oke. Kalau nilaimu bagus, boleh main game 2 jam tambah setengah. Tambah 30 menit. Tapi kalau enggak, bahkan dihapus, hanya boleh Sabtu Minggu. Ya, boleh dengan reward and punishment, dan rewardnya adalah untuk motivasi. Bahkan kalau saya memberanikan diri, kalau anaknya ada yang suka uang, kasih motivasi. Nilai bagus, kasih duit. Tapi nanti motivasinya rusak dong, Pak. Reward and punishment ini hanya boleh untuk usia 6 sampai 10 tahun. Jangka pendek. Ya. 12 tahun. Nah, apa itu motivasi yang dari dalam yang lebih hebat? Tapi bukan berarti motivasi yang dari luar itu nggak boleh. Motivasi yang dari luar itu ya diberi sesuatu yang di luar dirinya. Diberikan hadiah, diberikan makanan, diajak jalan-jalan, dikasih duit, dikasih jam game bertambah, dan seterusnya. Itu namanya motivasi dari luar dirinya. Ini trigger. Boleh jangka pendek, ya maksimum umur 10-12 tahun. Yang lebih bagus lagi adalah sebenarnya motivasi dari dalam, yaitu menanam cita-cita. Bagaimana kalau punya anak seperti anak saya, kelas 1 SD, waktu itu anak saya di Penabur, ya, nggak naik kelas. Saya dipanggil sama guru, akhirnya diizinkan naik kelas bersyarat. Pak Jarot, anak Bapak, saya izinkan naik, tapi tolong dilesi nulis. Karena anak saya kelas 2 SD belum bisa nulis, malas bergerak, di sekolah suka ngelamun, bengong, nilainya 4,5, 2,0, nggak ada kontak mata, dan seterusnya. Dan itu karena game addictive. Singkat cerita, saya tanya dia cita-citanya apa. Dan dia pengen jadi gamer. Dia itu nggak naik kelas gara-gara main game. Tapi cita-citanya pengen jadi gamer. Ya nggak apa-apa. Daripada dipaksa jadi dokter, malah dia nggak termotivasi. Maka saya bilang, Ben, boleh ya, kamu cita-citanya jadi gamer boleh. Tapi ingat, gamer itu pekerjaan nantinya. Apa bedanya pekerjaan sama addiktif? Pekerjaan itu papa berangkat jam 8, pulang jam 5. Jadi ada jamnya. Karena kamu belum full timer gamer, sehari 2 jam. Tapi boleh ya, nanti kerjaanmu gamer ya. Gamer itu akhir bulan papa dapat gaji. Jadi jangan ngabisin pulsa, harus dapat duit. Jadi saya setujui dia cita-citanya gamer. Setelah saya googling, ternyata gamer 1 bulan bisa 5, 4, 6 miliar tergantung kemampuannya. Tapi game sebagai pekerjaan. Jadi definisi ini kita bahas minggu demi minggu. Motivasinya itu saya gunakan sebagai motivasi. Keinginannya saya gunakan sebagai motivasi. Ben, kamu akan jadi gamer yang hebat kalau kamu belajar les matematika. Dia les matematika demi cita-citanya, bukan cita-cita orang tuanya untuk jadi seorang gamer. Karena saya bilang sama dia, kalau kamu kuat matematika, logika, gamemu hebat. Dia les matematika demi seorang gamer. Ben, kamu les bahasa Inggris, Ben. Kalau enggak, kamu lawan tandingnya orang Ciledug, Ciawi, Cikeas, Cibubur, Cirebon. Kalau kamu pandai bahasa Inggris, kamu lawan tandingnya orang Inggris, Amerika, Rusia. Dia les bahasa Inggris demi cita-citanya. Dia semangat karena itu cita-citanya. Singkat cerita, kalau nggak disingkat, ya waktunya nggak cukup. Ya, oke. Singkat cerita, 6 tahun kemudian, anak yang naik kelas bersyarat ini ranking 1, dan 3 tahun kemudian, jadi 9 tahun kemudian dia menang ASEAN Scholarship. Sekolah di Singapura 8 tahun, sejak Sek 3 sampai lulus kuliah, sekolahnya setahun bisa 250 juta gratis, asramanya $1.000 gratis, tiap bulan bahkan dikasih uang saku $1.200. Kenapa? Karena dia waktu mulai Sek 3, Sek 4, junior college di Singapura, saya bilang, kamu mau jadi gamer yang hebat, kamu ngambil kuliah MIT, ngambil game maker. Kamu ngerti gamer, kamu bisa bikin game, kamu seorang gamer, kamu tak terkalahkan, kamu juara dunia. Lalu dia pengen sekali kuliah di MIT Amerika, ngambil jurusan game maker. Jadi cita-cita itu harus keinginan anak, keunikan anak, kesenangan anak. Supaya cita-cita itu jadi motivasi. Kalau enggak, cita-cita jadi beban. Ya, nah ini smart namanya, orang tua smart ya. Ngasih cita-cita pun anaknya di assessment dulu kalau perlu, gitu ya. Nah, kalau enggak berdasarkan minat, ya kemampuan assessment. Kalau minat kelihatan. Nah, singkat cerita anak saya komporin. Kalau kamu nggak ranking di Singapura, kamu nggak bisa MIT Amerika, dapat gamer. Maka singkat cerita, setelah 4 tahun di Singapura, dia juga lulus straight A. Rata-ratanya bagus banget. Dengan itu dia bisa tiket sebenarnya kalau mau ke MIT Amerika. Tapi setelah dia dapat beasiswa 4 tahun di Singapura, wawasannya luas, pikirannya luas, dia mengenal dirinya sendiri, dia tes
kepribadian dan dia berkata, "Pak, aku nggak cocok jadi gamer, itu hobi aja dah, bukan pekerjaan. Aku kerjaannya mau jadi R&D, aku mau kuliah mechanical engineering, lalu nanti bekerja sebagai R&D. Gimana ya Pak? Gimana ya Ma?" Itu maksud Papa dari dulu. Suruh kamu les matematika, kamu les bahasa Inggris, emang itu jadi gamer? Bukan, untuk dapat beasiswa. Karena untuk dapat beasiswa itu yang dites. Setelah dapat beasiswa, seandainya dia mau jadi gamer pun nggak masalah, karena dia sudah pinter. Jadi game tidak membuat bodoh, game tidak membuat orang ketagihan, game menjadi motivasi. Itulah kekuatan motivasi. Nah, bagaimana cara memotivasinya? Memotivasi sesuai keunikan anak. Memberi imbalan sesuai kesenangan si anak. Itu namanya motivator yang hebat, ya, bahkan bisa disebut seorang coach. Singkat cerita, anak saya lulus kuliah dari mechanical engineering dan sekarang sudah bekerja di perusahaan Jerman namanya Schaeffler. Yang ketiga, smart. A-nya aktif. Aktif sebagai apa? Ya, saya ganti kasih penekanan ibu, bukan berarti bapak tidak begini, ya. Kalau bapak harus lebih sebagai membangun relasi, teman yang baik, tempat curhat, maka kembali kepada ibu baik, maka ibu itu mengajarkan hal-hal alamiah. Apa itu ya? Natural, kebersihan, kerapian, ya, gosok gigi, mandi, cuci tangan, cuci kaki, potong rambut, potong gigi, potong kuku, cuci kaki, cuci tangan. Nah, itu ibu itu ya. Lah kenapa bukan bapak? Ya elah, bapak mau suruh ngajari anak mandi gosok gigi. Lah bapaknya aja jarang mandi gitu ya, mandinya kalau kas mau ke kantor aja. Begitu sore kagak mandi dia. Jadi itu tugas ibu gitu ya. Ya ada juga sih beberapa spesies bapak-bapak yang bersih-bersih gitu ya, tapi ya itu spesies langka sih, boleh diawetkan ya. Tapi ibu adalah lebih banyak untuk mengajarkan hal-hal demikian, plus kreatif. Nah, kreatifnya ini gimana nih? Kalau bapak apa dalam soal aktif ini? Ibunya sebagai natural teacher, kreatif instruktur, bapaknya aktif sebagai apa? Sebagai teman. Kenapa? Karena emang bapak itu suka bermain, teman bermain. Yuk nak kita main, yuk nak kita main. Jadi boleh ibunya ngajari anaknya bikin PR, bikin PR, bikin PR, bikin PR ya, bikin PR, bikin PR. Itu boleh sih ibu. Tapi bapak jangan ikut-ikutan ya. Bapaknya ikut-ikutan, bikin PR, bikin PR, bikin PR. Itu anak stres, ini kenapa dua orang kompak sekali? Aduh, kayak di neraka deh. Kenapa Herodes menikah sama Isabel gitu ya. Jadi ini kenapa dua-duanya jahat gitu. Jadi kalau ibunya bikin PR, bikin PR, bikin PR, bapaknya boleh ganti. Yo nak kita bermain gitu. Tapi sama mama suruh bikin PR. Ya PR-nya selesaikan dulu, baru bermain. Nanti ibunya terkejut-terkejut. Ya, PR-nya 30 nomor, 30 menit selesai. Mah, mau main? Selesaikan dulu. Sudah, cepat amat. Zaman sekarang itu anak pinter-pinter. Mana ada PR susah. Yang susah itu maunya. Makanya orang tua jadi motivator, memberikan motivasi. Anak itu pinter, nggak ada PR susah. Yang susah itu maunya. Nah, ketika bapaknya memberikan motivasi, rekombinasi menjadi dengan friends mate, bermain, teman bermain, maka dengan diajak bermain sama bapaknya dengan syarat PR-nya selesai. Nah, anak nih kalau ada kepentingan cepet ya kan, PR-nya segera diselesaikan. Kenapa? Karena mau segera main. Kalau nggak segera main, udah bikin PR 1 ke toilet, bikin PR 1 buka kulkas, bikin PR 1 ngapain dulu lagi dah gitu, 2 jam PR kagak selesai. Coba dikasih motivasi. Kalau PR selesai, kita bermain. PR selesai, kita ke mall. PR selesai, kita jalan-jalan. PR selesai, kita sepedaan gitu. Maka nanti itu menjadi PR-nya jadi gampang. Makanya dikombinasi adalah tugas ayah dan ibu. Tugas ayah adalah friend and playmate sama caregiver. Oke, ngajak bermain. Dengan demikian, maka seorang ayah akan menjadi sahabat bagi anak. Khususnya nih ya, bagi yang anaknya mulai SMP. Harus ada waktu berdua, bapak dengan anak perempuan dan bapak dengan anak laki-laki. Tentu istri juga harus, tapi saya berikan penekanan, terutama untuk membangun figur ayah. Inilah peran seorang ayah supaya dia menjadi smart parents, orang tua yang cerdas, karena aktif dalam membangun relasi, di mana ibunya lebih banyak mengajarkan hal-hal kebersihan alamiah, termasuk hal-hal sekolah, PR, bapaknya mengkombinasikan dengan bermain. Kalau kebalik gimana Pak? Nggak apa-apa. Karena memang orang menikah itu kebalik-balik. Ya, jadi kalau kebalik nggak apa-apa. Bapaknya rapi, ibunya nggak rapi, namanya jodoh ya kan. Dua-duanya nggak rapi, barangnya hilang terus.
dua-duanya rapi, barangnya dibungkusin semuanya. Jadi orang menikah itu lawan jenis. Bapak ibu menikahi lawan jenis, ya kan, bukan sejenis. Makanya kalau bapak rapi, ibu nggak rapi, ibu rapi, bapak nggak rapi gitu. Bapak romantis, ibu nggak romantis, ibu romantis, bapak nggak romantis. Dua-duanya romantis, anaknya 13 gitu kan. Dua-duanya nggak romantis, nggak punya anak. Jadi orang itu menikah lawan jenis. Bapaknya tega menghukum anak, ibunya nggak tega. Kalau ibunya tega, bapaknya nggak tega. Itu namanya jodoh, karena menikahi lawan jenis. Dua-duanya tega, anaknya mati, digebuki bareng-bareng. Sehati, bapaknya pukul berapa kali? 10. Aku 10 kali juga. Mati tuh anak digebukin bareng-bareng gitu ya. Makanya orang menikah itu menikahi lawan jenis. Kalau bapaknya tega, ibunya nggak tega. Ibunya tega, bapaknya nggak tega. Oke. Kita lanjutkan lagi mengenai smart parenting. Nah, menjadi sahabat dengan cara menerima mereka apa adanya. Ini orang-orang hebat di muka bumi, mereka punya kelemahan, ceritanya berbeda-beda, ada benang merah yang sama dari semua cerita mereka. Orang tuanya menerima mereka apa adanya. Yang keempat, ya, supporting, motivation, active, ready, siap. Kita harus jadi orang tua yang siap. Kenapa? Karena perubahannya cepat banget. Anak ini dulunya kayaknya lucu gitu ya. Lucu, banyak cerita. Tiba-tiba memberontak, nakal, nggak mau belajar, kata-kata kotor, ngomong kasar. Waduh, dulu lucu banget loh, rajin sekolah minggu, ayat hafalan. Sekarang nggak mau ke gereja gitu ya, karena gereja orang tuanya dianggap ya itu mah gereja mamon, itu mah gereja sesat gitu ya. Karena anaknya lebih pakai logikanya gitu, nggak percaya tuh sama penglihatan, nubuatan. Itu masih schizophrenia mah. Itu penyakit jiwa tuh pendetanya papa itu. Ya, jadi anak sekarang ini, waduh, perubahannya cepat sekali. Menghadapi perubahan yang cepat ini, apalagi perubahan akibat lingkungan, teknologi, informasi, digital, dan sebagainya. Lalu, bagaimana kita harus menghadapi perubahan yang cepat ini? Maka kembali kepada yang pertama, awal pendahuluan tadi saya bilang relasi. Di situ sebenarnya. Saya kasih kesaksian biar lebih gampang. Anak saya nomor 3, lucu, ceria, cheerful, rajin cerita, anak manis. Tiba-tiba waktu SMP, nggak peduli akademik, barangnya sering hilang, barangnya sering rusak, berubah-ubah cita-cita, segala sesuatu nggak selesai. Lalu kami konsultasi ke psikolog, dan psikolog berkata, Pak, anak Bapak ini pertumbuhan psikologinya nggak seimbang, figur ayahnya kurang. Waduh, bener, waktu itu saya aktif di partai, aktif di yayasan, dagang sana dagang sini, kesibukannya luar biasa, maka saya harus mengurangi dengan amat sangat drastis kegiatan luar rumah saya. Lalu mengantar mereka anak-anak dan keluarga, terutama ya nomor 3 gitu ya, sama istri ke mall. Itu aja anak nggak mau ngomong sama saya. Kalau pergi saya gandeng, dia lepaskan tangannya. Dan saya bilang saya, teman, saya punya anak tuh begini. Biasa tuh Pak, memang anak-anak kalau udah SMP gitu digandeng nggak mau. Bagi saya nggak biasa ya, karena dulunya dia mau. Jadi ternyata ada masalah relasi. Saya bapak yang jauh. Jadi kedewasaan psikologi anak tidak tercapai karena saya bapak yang jauh. Memang anak saya waktu itu masih umur 12. Tapi kata-kata kotor, statusnya di Facebook, di Instagram, mengata-ngatai gurunya, kepala sekolahnya di sekolah bukan dikata-katai lagi di sosmed, tapi dilawan langsung dan sebagainya. Sampai saya berdoa, jangan sampai orang tahu kalau itu anak saya, Tuhan, begitu ya, karena anak saya melawan di sekolah. Tapi akhirnya kami lebih tepat memilih rendah hati untuk pergi ke psikolog dan siapa tahu mencari jalan keluar, walaupun saya juga dikenal sebagai pakar anak atau pakar parenting. Tapi sepakar-pakarnya orang, kadang itu masalahnya sendiri bingung juga. Akhirnya saya pergi ke psikolog, dan disitulah dianalisa anak saya otak kiri kanan tidak imbang, karena saya bapak yang jauh bagi dia. Maka solusinya adalah saya harus perubahan ini saya harus siap menghadapi. Ya, jangan terus push anak dengan tuntutan kita, padahal dia berubah itu ada sebabnya. Tentu tidak selalu sebabnya ayah. Dalam kasus yang lain bisa juga sebabnya ibu. Tergantung siapa yang menjadi toxic parent, karena ada toxic father, ada toxic mother. Tapi menurut Gerald Edelman, pemenang Nobel, hadiah Nobel mengenai otak yang maksimal, yang Gerald Edelman, itu anak harus nggak boleh sayang ayah benci ibu atau sayang ibu benci ayah. Nggak bagus untuk perkembangan psikologisnya. Singkat cerita dari analisa itu semuanya, ya saya mulai belajar untuk mengantar anak. Dan nggak mudah, karena nggak mudah, maka awalnya kami pergi bertiga, saya, istri, sama anak. Tapi sampai mall kita janjian, kamu kabur aja ya, pergi aja kemana, bilang gitu biar saya berdua, mau nggak mau berdua sama dia. Udah, akhirnya kita pergi berdua, dicuekin, didiemin, kayak diajak ngomong 3 kalimat, dijawab 1 kata, bahkan kadang dijawab nggak usah banyak ngomong, gitu ya. Nah,
Tapi karena terus-menerus konsisten, akhirnya kita bisa pergi berduaan. Bahkan istri nggak ikut pergi. Waktu dia kuliah di Australia, saya kunjungi dia tanpa bawa istri. Anak saya perempuan. Saya tinggal di kos-kosannya, tidur di ruang tamu. Habis itu ya pergi bareng-bareng, jalan bareng-bareng, ngafe bareng-bareng. Dan menarik sekali bahwa dulunya dia perubahannya itu dari tidak peduli akademik, barang sering hilang, cita-cita nggak jelas, dan seterusnya, tiba-tiba mengalami perubahan yang kebalikannya 180 derajat. Jadi ketika anak disentuh dengan kasih, figur ayah dipulihkan, maka anak berubah menjadi yang tadinya nggak tanggung jawab menjadi bertanggung jawab. Nah, kita harus siap dengan perubahan-perubahan mendadak seperti itu. Perubahan-perubahan dari anak yang tadinya lucu, cheerful, tiba-tiba memberontak, dan aneka perubahan lainnya lagi. Yang kelima, terakhir sebelum kita tanya jawab, smart. Yang terakhirnya T. T ini bisa tough atau tough sama, yaitu keras dan kuat. Tapi lebih cenderung ke kuat, ya, dalam arti bukan keras, didik anak dengan keras gitu ya. Kita harus kuat. Kenapa kita harus kuat? Kenapa? Karena dunia ini mengerikan. Anak-anak berubah luar biasa. Mereka menjadi ateis walaupun mereka baik. Mereka narsis, mereka nggak percaya yang Tuhan-Tuhan karena mereka sangat realistis. Bahkan mereka yang ditakuti berbeda lagi. Zaman saya kecil dulu saya takut setan, takut gendruwo, takut tuyul gitu. Sekarang anak kecil mana ada takut setan, takut tuyul, takut gendruwo. Mereka takut nggak ada sinyal, mereka takut lowbat, itu mereka takutkan. Selama ada sinyal, ada hadirat Tuhan, Tuhan hadir bersama dengan kita. Apapun bisa dilakukan selama ada sinyal, kan begitu ya. Ketika mereka kehilangan HP-nya, itu kayak kehilangan iman dan hidupnya. Jadi memang dunianya berubah, semuanya dunianya berubah, lingkungannya berubah. Tapi yang mengkhawatirkan saya di gadget yang mereka pegang, mereka mengajarkan cinta kasih universal, gitu ya, sehingga mereka bisa membantah apa salahnya kita mencintai, ya masalahnya laki sama laki, gitu ya. Apa masalahnya? Ya masalahnya perempuan sama perempuan, gitu. Jadi nilai-nilai humanisme, nilai-nilai modalisme, nilai-nilai hedonisme. Walaupun mereka punya integritas, dalam arti nggak bohong, mereka jujur, satu akun, nggak double-double akun, nggak nipu, mereka kerja baik, rajin, karir luar biasa, ada CSR 30%, karena bilang Kristen pelit cuma 10%, gitu ya. Jadi mereka itu orang-orang yang baik. Cuma, ya tadi, ada nilai-nilai yang ini, yang di sini kita harus mendidik anak dengan keras, dalam arti kerasnya itu di kitanya tuh sikap kita yang harus tidak boleh goyah. Jadi keras dalam arti yang pertama adalah kita harus punya sikap, nilai hidup yang kuat, ya. Termasuk kalau kami mengajarkan anak-anak itu cinta Tuhan dan juga cinta sesama. Saya sering bawa anak-anak saya ke pedalaman, untuk waktu kami bawa ke Mentawai gitu ya, untuk melihat 30 lebih sekolah yang kami dirikan. Awalnya sekolahnya kayak gubuk seperti ini untuk PAUD, TK. Nanti kalau udah 2-3 tahun muridnya stabil 30-40 orang, kami bangun. Ya, dengan gedung permanen yang untuk bangunnya bisa 150 sampai 200 juta per sekolah, dan kami sudah membangun lebih dari 30 sekolah. Dan waktu saya bangkrut 2019 karena IFA dahsyat bangkrut, maka anak-anak saya yang sudah diberkati, mereka membiayai pelayanan di pedalaman itu. Bagi saya merasa selesai ya mendidik anak, karena saya sudah mewariskan bukan yayasannya tapi hati misi, hati mencintai sesama. Jadi ketika usaha saya diizinkan Tuhan bangkrut, pelayanan saya tidak bangkrut. Karena anak-anak diberkati dan mereka membiayai pelayanan yang di pedalaman. Jadi untuk mendapatkan anak-anak yang kuat, sekarang kuatnya itu dalam arti anak yang kuat untuk menghadapi dunia yang keras. Anaknya kuat dalam menghadapi dunia yang nilai-nilainya goyah. Maka anak harus kuat karena dia kenal Tuhan. Jadi menurut saya kuat itu juga bagaimana membuat anak kuat? Nggak ada kata lain. Nggak ada cara lain menurut saya. Anak harus kenal Tuhan. Dan sekarang terakhir adalah bagaimana kita sebagai orang tua kuat, dalam arti kuat menghadapi masalah, pencobaan, godaan, anak nakal, anak berontak, anak mungkin mulai pacaran dengan yang nggak kita inginkan, anak mulai bergaul dengan macam-macam gitu ya. Maka untuk sebagai pribadi yang kuat, nggak ada cara lain juga. Bapak Ibu harus bergaul dengan Tuhan. Terutama bagi saya nomor 1, nomor 2 ya, firman doa, firman doa, firman doa. Mau dengar suara Tuhan, baca Alkitab, itu suara Tuhan yang hitam di atas putih. Maafkan saya
saya nggak terlalu percaya sama orang yang bisa dengar suara Tuhan secara audible gitu ya. Saya mungkin akan berkata seperti orang milenial gitu ya, itu mah orang skizofrenia gitu ya, nggak bisa membedakan antara impian, khayalan dengan kenyataan. Nanti bisa-bisa malah suaranya aneh-aneh yang didengar. Maka yang udah pasti aja dah, yang sudah pasti. Milenial suka yang pasti-pasti, yang jelas-jelas saja. Yang jelas adalah hitam dan putih. Apa itu suara Tuhan? Ya, Alkitab. Bagi yang beragama Kristen tentunya ya. Kalau yang beragama lain ya sesuai dengan agamanya masing-masing ada kitab, itulah suara Tuhan bagi Tuhan yang diyakini dan dipercayai. Nah, itu adalah kekuatan untuk menghadapi apa? Yang menghadapi parenting yang tidak mudah. Maka saya akhiri dengan membaca quote ini, hidup ini perjuangan dan pergumulan. Bergaul dengan Tuhan ada jalan keluar dan kekuatan yang diperbaharui dari hari ke hari. Tanpa itu, saya nggak tahu kita bisa kuat dari mana. Karena masalah hari-hari ini, apalagi dengan tambah COVID. Sebelum COVID sudah shifting. Shifting itu lebih cepat daripada revolusi. Shifting ditambah COVID, menurut saya ini parenting masa genting. Orang tua tiba-tiba harus mengerjakan banyak hal yang dulunya nggak dirancang untuk dikerjakan. Jadi kita perlu belajar menjadi orang tua yang smart. Sekolahnya sudah smart, ya kan? Solidio, ya. Sekarang orang tuanya ganti harus yang smart. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator untuk kita masuk di sesi tanya jawab. Baik, waduh luar biasa. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Wijanarko, MPD, yang sudah memberikan paparan yang sangat clear, sangat jelas tentang bagaimana sih menjadi orang tua yang smart. Sebelumnya saya berpikir bahwa karena di sini kami punya pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, namun secara tidak langsung